بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, Bapak-bapak, ikhwah dan
anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat yang terakhir di bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Sekarang kita sudah memasuki malam yang ke-27 di bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir ya, dan sebelumnya kami mohon maaf ya, karena kurang lebih sebulan ya kami tidak hadir karena dalam beberapa pertemuan terakhir, sekitar 3 Jumat yang terakhir, ada tugas untuk dakwah ke beberapa daerah, kemudian juga ada beberapa tamu-tamu kita ya, masyayikh yang datang juga, alhamdulillah. Jadi ala kulli hal, alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kami berkesempatan untuk hadir, memanfaatkan waktu kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama membaca dan mengkaji hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita sudah berada di malam 27 Sya'ban. Artinya malam Senin nanti ya. Jadi 27 Sya'ban ya, malam Jumat, berarti Jumat 27, Sabtu 28, Ahad 29 Sya'ban. Malam Senin ini malam yang akan dilaksanakan ru'yatul hilal, untuk mengecek apakah hilal Ramadan telah terlihat, untuk kita memulai ibadah mulia kita di bulan suci Ramadan, ataukah belum terlihat. Dengannya kita menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Fa in gumma alaikum fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Maka kita menunggu ya, kita menunggu informasi yang jelas untuk ikhwah yang terbiasa puasa sunnah Senin dan Kamis umpamanya. Maka hari ini adalah hari yang terakhir untuk berpuasa sunnah bagi yang terbiasa puasa Senin dan Kamis, karena Senin depan itu sudah tidak boleh lagi kita berpuasa, karena ada kemungkinan satu Ramadan atau ada kemungkinan belum, paling tidak ada keraguan di situ ya. Maka kita tinggal bersiap-siap melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Dan kita tetap menunggu keputusan resmi ya, keputusan resmi hasil ru'yatul hilal. Walaupun seperti biasanya sebagian ormas Islam yang menggunakan patokan hisab itu telah mengumumkan awal Ramadan, namun itu pun berbeda ya. Sebagian ormas telah menetapkan awal Ramadan hari Senin dengan patokan wujudul hilal, dan sebagian ormas menetapkan awal Ramadan itu hari Selasa ya, hari Selasa, dengan alasan bahwa di malam Senin itu belum mungkin terlihat hilal ya, masih 0, derajat lebih ya, dan itu tidak mungkin ya bisa terlihat hilal. Ala-kulli hal ya, bagi kita akan tetap mengadakan ru'yatul hilal, dan kita menggunakan hisab itu sebagai alat bantu saja, tapi tidak menjadi dasar patokan untuk penetapan awal Ramadan, bahkan awal setiap bulan yang ada. Maka insyaallah
kita tetap akan melaksanakan sunnah ini di malam Senin, ya walaupun sebagian mengatakan apa gunanya mengadakan kalau memang sudah secara hitungan hisabnya tidak akan mungkin terlihat, ya tidak akan mungkin terlihat. Tapi ya kita tetap ya untuk melaksanakan sunnah tersebut, apalagi tidak boleh ya kita memang menjadikan itu sebagai standar untuk penetapan ya dalam artian hisab ya. Dan jika ada yang melihat, maka nanti akan kita tunggu informasi yang disampaikan di sidang isbat, dan penetapannya akan diumumkan langsung oleh pihak yang berwenang ya dari pihak pemerintah kita. Ala kulli hal ya ikhwas sekalian, intinya hari-hari Ramadan sudah semakin dekat, maka mari kita siapkan sebaik-baiknya diri-diri kita, dan insyaallah paling lambat malam Selasa ya, malam Selasa kita akan melaksanakan sholat tarawih, itu paling lambat ya, kan itu siap-siap saja. Dan masjid kita ini Masjid Darul Hikmah DPP, salah satu dari masjid yang akan melaksanakan sholat tarawih sejuz semalam ya, satu malam sejuz. Mana gitu ya, untuk mengurusnya ya. Iya. Jadi insyaallah sunnah ini kita akan tetap laksanakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya ya insyaallah. Karena kita juga ajak bagi jamaah untuk bisa menghidupkan malam-malam Ramadan di tempat mana saja ya, di dekat-dekat rumah kita. Namun tentu saja jika mujahadahnya lebih besar dengan keikhlasan penuh kepada Allah, maka insyaallah pahalanya juga lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika memungkinkan kita bisa melaksanakan salat tarawih sebagaimana kebiasaan para ulama-ulama terdahulu, minimal sejuz atau satu juz satu malam ya. Kata-kata satu juz satu malam ini yang paling ideal ya. Imam Nawawi menyebutkan bahwa banyak ulama memakruhkan lebih daripada satu juz satu malam ya, karena ada juga sebagian tempat mengkhatamkan Al-Quran itu atau lebih satu juz satu malamnya ya, ada yang sampai 3 juz, ada yang sampai 8 juz ya. Ini dikhawatirkan yang semacam ini sudah sulit bisa khusyuk ya, sudah sulit bisa khusyuk karena dianggap terkesan memberatkan. Mungkin ada sebagian yang bisa, tapi seharusnya melihat keumuman jamaah ya, tidak hanya 1-2 saja. Dan umumnya jamaah itu bisanya sejuz satu malam. Dan ini sekali lagi sebagaimana kata Imam Nawawi, jumhur ulama memandang inilah yang sunnah, satu juz satu malam. Dan untuk malam hari ini ya, insyaallah untuk malam hari ini kita tetap akan lanjutkan taklim lu'lu' kita wal marjan ya, karena insyaallah pembahasan tentang Ramadan, pembahasan tentang puasa dan hal-hal yang terkait dengannya sudah banyak daurah-daurah yang dilaksanakan, dan juga tabligh akbar telah dilaksanakan di berbagai tempat termasuk di kota kita ini ya, di Stibah pekan lalu. Dan juga insyaallah di malam-malam Ramadan, di hari-hari Ramadan juga masih banyak taklim-taklim yang akan digelar berkenaan dengan masalah Ramadan. Karena itu kita lanjutkan saja dah ya kajian kita Lu'lu' wal Marjan, apatah lagi ini kajian yang terakhir insyaallah sebelum masuknya bulan Ramadan ya, karena kalau bulan Ramadan kita akan liburkan lagi taklim kita ini untuk ibadah-ibadah Ramadan. Pada pembahasan kita yang paling terakhir, kita masih dalam pembahasan tentang sunnah atau hal-hal yang terkait dengan ibadah di malam 10 Dzulhijjah. Ini apa ini? Hiasan atau hadiah atau apa ini? Ya, hadiah. Ini apa ini? Parfum ya? Hadiah ya?
Karena tidak siapkan soal, ya. Tapi karena ada hadiah disiapkan, maka kita buatkan soal. Pertanyaan, ya, antum yakin ya? Siapa yang? Antum? Oh, masalah ada. Baik. Pertanyaan. Apa hadis yang terakhir kita bahas dan siapa sahabat yang meriwayatkannya? Dari yang tahu? Ditulil ghiyab ya, sudah terlalu lama absen ini ya. Siapa? Ya. Selalu yang angkat tangan, Masya Allah, tangan-tangan lama semuanya ya. Wajah-wajah lama dan tangan-tangan lama. Tidak ada tangan-tangan baru ya, nah, yang mau mengangkat tangan. Ada yang lain? Antum? Apa pembahasan yang terakhir? Hah? Tidak sempat hadir, tidak sempat tanya-tanya juga. Ya. Baik, selain Ustadz Nasir sama Ustadz Fadli, siapa yang tahu jawabannya? Hadis nomor berapa, Ustadz Nasir? 807. Ya, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Baik, betul? Betul ya? Baik, fadhal. Yang menjawab dan yang membenarkan juga dapat ya, supaya tidak terlalu ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Berarti cuma satu hadis yang dibahas ya? Dua hadis yang sebelumnya 806. Oh ya, baik. Kalau gitu kita lanjutkan di hadis yang ke-808 ya. Kita bahas beberapa hadis ya, sesuai dengan waktu yang tersedia. Hadis yang ke-808 ya, judul babnya kami ingatkan jamaah sekalian, judul babnya adalah bab al-ifadah min Arafatin ilal Muzdalifah. Bab berangkat dari Arafah menuju ke Muzdalifah, wastihbab salati al-maghrib wal isya jam'an, dan dianjurkannya, disunnahkannya melaksanakan salat maghrib dan isya jam'an, di jama' bil Muzdalifah, di Muzdalifah, fi hadil lailah, di malam tersebut, yaitu malam ke-10 Dzulhijjah. Ini suara mic-nya kedengarannya bagus ya, Masya Allah. Sudah siap sekali ini di bulan Ramadan ya. Ya, Masya Allah. Istiba ini tolong usahakan juga begini ya. Pekan lalu anak di istiba justru berkurang kualitas suaranya ya. Ini Masya Allah sudah siap sekali ini ya. Kemudian didengar sama pengurus istiba ya. Atau yang ada membantu istiba untuk juga bisa seperti kasih begini mic-nya ya, dan sound systemnya. Baik. Ya, hadis Usama, hadis ke-807 sudah kita baca. Sekarang kita lanjut ke hadis 808. Hadis Usama, masih dari Usama radhiyallahu anhu. Ya, kalau kita baca Usama saja radhiyallahu anhu. Kalau dibaca juga nama bapak beliau Usama bin Zaid, maka kita bilang radhiyallahu anhuma. An Urwatah, dari Urwah ya. Qal, Urwah
rahimahullah, ya, Urwah bin Zubair meriwayatkan, su'ila Usamah wa ana jalis. Usamah radhiyallahu anhu ditanya, wa ana jalis, dan waktu itu saya sementara duduk. Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi hajjatil wada hina dafa'a. Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru, berjalan, fi hajjatil wada, pada saat haji wada, hina dafa'a, ketika beliau bertolak, artinya bertolak meninggalkan Arafah. Qal, beliau mengatakan, kana yasirul anaq, beliau berjalan dengan tenang, dengan penuh ketenangan. Fa idza wajada fajwah, dan kalau beliau melihat ada celah-celah, ada tempat yang kosong, nassa, beliau agak mempercepat jalan beliau. Ya. Ini khos kalian, hadis yang pertama untuk malam hari ini masih dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dan diceritakan oleh Urwah, salah seorang tabi'in yang mulia, tabi'in kabir, anak dari Zubair bin Awam, keponakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bilang bahwa Usamah radhiyallahu anhu ditanya, dan saya sementara hadir waktu itu, saya sementara duduk. Ya. Ini memberikan faedah kepada kita bahwa bagaimana pentingnya soal jawab, ya, pentingnya diskusi dan bertanya kepada para ulama-ulama kita, utamanya yang mendapatkan langsung sanad bersambung kepada para ahli ilmu. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ditanya tentang tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Arafah, ya. Dan yang ditanya ini seorang yang memang sangat pantas untuk ditanya, seorang kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya seseorang, dan yang ditanya Usamah, dan Urwah mendengarkan waktu itu. Tapi ikhwas sekalian, lihatlah peran orang ketiga seperti Urwah. Ya, kadang kita kalau mungkin mendampingi seorang ulama, seorang alim, seorang ustadz, ada seseorang yang mungkin datang kepada ustadz itu, datang kepada syekh tersebut bertanya, dan ka'annal amra la yahummuna. Ya, kadang kita seakan-akan tidak punya urusan. Ya, saya ada di sisi itu, tapi bukan saya yang bertanya, dan mungkin pertanyaan itu hanya berkaitan dengan orang tersebut. Padahal boleh jadi apa yang ditanyakan oleh orang tersebut juga kita butuhkan, atau mungkin kita tidak butuhkan tapi orang lain membutuhkannya, sehingga perlu untuk kita dengarkan dan suatu saat bisa kita sebarkan kepada orang lain. Dan ini yang dilakukan oleh Urwah rahimahullahu ta'ala. Beliau bukan yang bertanya dan bukan juga yang ditanya, tapi beliau nguping, ya, ini untuk sesuatu yang bukan sifatnya rahasia, untuk suatu ilmu, maka beliau mendengarkan, dan setelah itu beliau riwayatkan tentang jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Usamah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan inilah juga yang dikatakan oleh para sahabat, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan para sahabat dulu ketika turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Wahai orang beriman, jangan bertanya tentang hal yang bisa menyusahkan kalian. Ketika ayat ini turun, para sahabat super hati-hati bertanya, khawatir jangan-jangan mereka salah bertanya, sehingga para sahabat waktu itu sangat berhati-hati dan mulai meminimalkan pertanyaan kepada Rasulullah. Tapi yang mereka gembirakan ketika datang orang-orang Badui kepada Nabi SAW, orang Badui yang dasarnya kurang beradab, tapi pertanyaannya kadang diperlukan, ya. Dan gaya mereka yang kadang juga tidak beradab justru bisa diambil manfaat, ya, bagaimana sikap Rasulullah kepada orang yang semacam ini. Para sahabat rekam mendengarkan apa yang ditanyakan, lalu apa jawaban dari Nabi SAW. Begitulah seorang penuntut ilmu yang antusias, penuntut ilmu yang loba terhadap ilmu,
ya tidak menyanyiakan masalah-masalah yang seperti ini kecuali direkam dengan baik dan disebarluaskan kepada umat. Apa yang ditanyakan kepada Usamah, bagaimana cara berjalan, ya antum perhatikan ya, bukan bagaimana tata cara ibadahnya, tapi cara berjalan, bukan bagaimana cara wukufnya Rasulullah, bagaimana cara mabitnya di Musdalifah, bukan bagaimana cara tawafnya, bagaimana cara melempar jumrahnya, tapi bagaimana caranya Rasulullah berjalan, bertolak dari Arafah ke Musdalifah. Jadi sampai masalah tata cara berjalannya, bagaimana sifat jalannya, ini pun para sahabat atau para salaf waktu itu, para tabi'in minimal, ini penanyanya minimal tabi'in, boleh jadi sahabat juga, sama dengan Usamah, karena kadang seorang sahabat belajar dari sahabat yang lain, tapi minimal tabi'in. Antum lihat bagaimana para tabi'in tahu bahwa sampai tata cara jalannya Rasulullah perlu kita tahu, dan kalau bisa kita ikuti tata cara jalan beliau, maka itu juga sunnah yang baik untuk kita kerjakan. Maka mereka bertanya, kaifa yasiru fi hajjatil wada hina dafa'a, dan mereka tahu bahwasanya Usamah salah seorang saksi dalam haji wada, bagaimana caranya Rasulullah berjalan ketika bertolak meninggalkan Arafah menuju ke Musdalifah. Jawaban Usamah radhiyallahu anhu, kana yasirul anaq, beliau berjalan tenang, ya, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Pernah kita sebutkan di antara pesan Nabi kita SAW bagi orang yang meninggalkan Arafah, ini karena ini memang tempat kumpulnya semua jamaah haji di satu waktu dan satu tempat, makanya pusat keramaian, dan akan meninggalkan tempat bersama-sama, karena memang sunnahnya meninggalkan tidak bertahap waktu itu, memang sunnahnya meninggalkan sebelum maghrib atau maghrib. Jadi waktunya bersamaan, di tempat yang bersamaan, mereka semuanya bertolak dan bergerak. Nah, di sini Rasulullah memesankan as-sakinah, as-sakinah, tenang, tenang, ya. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, jangan saling dorong-mendorong, ya. Hendaknya kalian tenang. Dan ternyata begitu juga yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan cuma menasihatkan, tapi beliau mencontohkan langsung. Karena yasrul anak, ya, beliau berjalan dengan penuh ketenangan, bukan berjalan anak, bukan berjalan lambat sekali, ya, tidak juga lambat, tapi dengan penuh ketenangan, tidak menunjukkan ketergesa-gesaan, tapi tidak juga berarti ya jalan seperti semut umpamanya, tidak, ya, tapi jalan secara wajar dengan penuh ketenangan. Dan salah satu caranya, kalau dilihat di sana ada lowong, ada celah di depan kita, maka cepat-cepat, ya, isi yang lowong tersebut. Inilah teknik yang juga perlu diamalkan pada saat kita tawaf, ya. Kalau kita tawaf haji atau umrah, ini cara yang benar ini, ya. Biasa ada orang terlalu memaksakan, berdesak-desakan sampai kadang dia desak, ya, dia dorong-dorong orang yang di depannya. Ada juga orang yang kadang ada tempat celah kosong di depannya, dia tidak mau. Dia bilang mau terlalu tenang-tenang, ya. Padahal ya orang yang di belakang juga sudah dorong-dorong dia, dan memang ada tempat celah di depan, dia tidak mau segera mengisi kekosongan itu. Ini juga tidak sunnah, ya, pada saat orang sedang berdesak-desakan, ya. Jadi sunnah pada saat orang berdesak-desakan, kita jangan juga mendorong-dorong, jangan tergesa-gesa, tapi kalau ada celah, segera isi celah dan tempat yang lowong tersebut. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini tata cara berjalannya, ya, dan antum lihat bagaimana para sahabat dan para salaf, ya, sampai tata cara jalannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mereka mau ikuti, mereka mau amalkan. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-809, hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a fi hajjatil wada al-maghrib wal isya bil Musdalifah. Nah, ini hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa sunnah pada malam hari itu adalah menjamak salat
maghrib dan isya di Muzdalifah. Ya, jadi jangan sampai kita menjamak di Arafah. Ya, karena jangan sampai kita terlambat meninggalkan Arafah lalu kita bilang karena banyak biarlah kita jamak dulu baru kita pergi ke Muzdalifah. Ya. Karena orang pada bergerak. Ya mungkin orang ada yang berpikir ya daripada kita nanti terlambat tiba di Muzdalifah dan orang ini pada jalan semuanya, bila kita salat sekalian dulu di Arafah baru kita setelah itu jalan lanjut. Ini tidak sunnah. Sunnahnya sebagaimana banyak hadis termasuk hadis Abu Ayyub ini bahwa pada saat malam 10 Dzulhijjah salat maghrib dan isya kita jamak di Muzdalifah. Jadi dua hal yang sunnahnya, yaitu menjamak maghrib dan isya. Yang kedua di Muzdalifah. Jadi sunnahnya dua, menjamak maghrib dan isya dan tempatnya di Muzdalifah. Jadi bukan cuma di Muzdalifah saja, tapi jamak. Dan bukan cuma jamak saja, tapi juga di Muzdalifah. Adapun apakah jamaknya takdim dan takhir, itu masalah kedua, ya, masalah berikutnya. Karena tergantung. Kalau umpamanya kita tiba di Muzdalifah cepat, ya seandainya ditakdirkan tiba-tiba kita dapat akses yang mudah sampai kita di Muzdalifah, ternyata sebelum isya kita sudah tiba dan masih ada waktu untuk kita jamak takdim, maka silahkan saja, ya. Walaupun sunnahnya dan umumnya kita akan tiba setelah masuk waktu isya, maka jamak kita adalah jamak takhir, ya, jamak takhir. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajma'u bainal maghrib wal isya. Beliau menggabungkan, menjamak salat maghrib dan isya, idza jadda bihi sayr, jika beliau mengadakan perjalanan, artinya betul-betul sementara perjalanan, ya, bukan sudah tiba di tempat tujuan. Ikhwan sekalian, hadis ini sebenarnya sifatnya umum, ya, hadis ini sifatnya umum dan ada khilaf di antara ulama kita persoalan jamak ini, ya, persoalan jamak. Utamanya jamak takdim, ya. Jadi ada beberapa masalah-masalah jamak yang disepakati ulama kita. Pertama, yang disepakati oleh ulama kita, jamak telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah, jamak takdim, dan di Muzdalifah jamak takhir. Di Arafah jamak duhur dan asar di waktu duhur, dan di Muzdalifah jamak salat isya dan maghrib. Ini yang disepakati oleh ulama kita. Kenapa? Karena mazhab Hanafiyah, Abu Hanifah dan mazhabnya memandang jamak tidak boleh dilakukan kecuali di dua tempat itu saja, ya. Jadi mazhab Hanafiyah memandang jamak itu sunnahnya hanya di saat itu saja. Adapun di tempat yang lainnya tidak dilakukan, ya. Maka ini yang pertama yang disepakati, bahwa jamak disunnahkan pada saat Arafah, wukuf, dan pada saat mabit di Muzdalifah. Kemudian disepakati oleh ulama kita, atau yang boleh dikatakan kebanyakan ulama kita, adalah masalah jamak takhir, ya, jamak takhir, ketika ditunda di waktu yang kedua. Adapun jamak takdim, ini yang ada khilaf, ya, ini yang ada khilaf. Namun yang sahih berdasarkan hadis-hadis yang banyak bahwa keduanya dibolehkan, entah jamak takdim maupun jamak takhir pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis di antara dalil adanya jamak di waktu maghrib dan isya, utamanya idza jadda bihi sayr, utamanya dalam perjalanan. Jadda bihi sayr ini artinya masih dalam perjalanan dan belum sampai ke tempat tujuan.
Adapun ketika telah sampai di tujuan, bagaimana ketika telah sampai di tujuan? Kita sudah sampai di tujuan, tapi kita masih dalam keadaan musafir. Ya, jadi seseorang meninggalkan kota Makassar menuju ke satu daerah jarak yang safar, dia sudah tiba di tempatnya, ya. Jarak safar di mana itu jarak safar? Dari Makassar ke mana? Jarak safar yang paling dekat di mana? Ya. Jeneponto. Oh ya, antum dari sana ya, bukan ya. Ya, tergantung daerahnya. Ya, di Jeneponto ya, sudah safar itu. Ya, sudah safar. Ya. Tiba di Jeneponto, ya. Dan dia masih dalam keadaan safar, dalam artian memang dia cuma akan tinggal 3 hari ya, atau 4 hari ya. Setelah dia tiba, apakah dia boleh jamak atau tidak? Ya. Adapun qasar bisa qasar atau tidak? Dia musafir, maka hak untuk qasar tetap berlaku bagi dia, ya, karena dia musafir. Dan ingat, hak musafir itu adalah qasar, bukan jamak. Adapun jamak itu tergantung keadaan, ya, tergantung keadaan. Nah, sekarang dalam hadis ini dikatakan kalau jadda bihi sir, dalam perjalanan, ya, jadi umpamanya Makassar ke Jeneponto, di tengah perjalanan di Takalar umpamanya, belum sampai di Jeneponto, bisa dia jamak? Bisa, karena ini memang jadda bihi sir. Tapi kalau sudah tiba di Jeneponto umpamanya, dan dia akan tinggal di situ 1 hari 2 hari, hak qasar masih berlaku bagi dia, dia musafir. Tapi apakah dia menjamak atau tidak? Hadisnya dipahami idza jadda bihi sir. Adapun menjamak, asalnya tidak menjamak, ya. Kita katakan hukum asal tidak menjamak. Apatah lagi jika antum bisa mengerjakan sholat sesuai di waktunya. Artinya antum tidak punya kesibukan yang sangat mendesak, sholat duhurnya bisa antum kerjakan di waktu duhur, asarnya juga bisa antum dikerjakan di waktu asar, ya. Lalu maghrib dan isya juga seperti itu. Kalau ada yang bilang, berarti apa keringanan yang dia dapatkan padahal dia musafir? Ya kita bilang dia bisa mengqasar, Kalau dia jadi imam umpamanya, maka dia bisa mengqasar 2 rakaat saja. Atau kalau dia tidak punya jamaah, dia tidak salat jamaah karena mungkin tidak ada masjid dekat situ, maka dia cukup salat 2 rakaat saja. Tapi jamaah ini persoalan lain, ya. Kalau dia tidak ada kebutuhan yang mendesak, qasar saja tanpa harus menjamak, ya. Itu pendapat yang lebih tepat, ya, bahwa menjamak itu hanyalah pada waktu-waktu yang dibutuhkan. Gimana waktu yang dibutuhkan? Contoh, perjalanannya sangat melelahkan, ya. Dia sudah tiba di Jeneponto, tapi mungkin tibanya pas selesai salat maghrib, dia tiba, ya. Jadi sudah tiba waktu maghrib, dia salat maghrib. Apakah dia jamak dengan isya? Ya, atau dia tunggu saja salat isya? Dia bilang, kalau saya tunggu lagi salat isya ini masih ada berapa menit ke depan dan saya masih lelah, ya, sulit, maka di situ dia bisa menjamak. Silahkan dia mengambil keringanan tersebut, ya. Atau dia katakan, ya sebentar lagi mungkin ada pertemuan atau apa, ya biasanya orang musafir itu kan ada hajat-hajat tertentu, ada hal-hal yang dia mesti kerjakan, maka dia menjamak. Itu bisa, ya, bisa dia jadikan sebagai hajat untuk itu. Adapun kalau sekali lagi tidak ada juga kegiatan yang mendesak, dia cuma mau berliburan saja, ya, cuma mau untuk istirahat saya di daerah tersebut, dia tetap berhak untuk mengqasar tetapi tidak menjamak. Makanya menjamak itu boleh biar orang tidak safar, ya, biar kita tidak safar, boleh juga menjamak. Seperti kita sakit, ya, kita tidak boleh mengqasar karena kita sakit. Orang yang sakit tidak boleh mengqasar, tapi boleh menjamak. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah menjamak tanpa safar, ya. Dan juga tanpa hujan,
Ya, tanpa hujan. Kata-kata tanpa hujan berarti hujan juga bisa menjadi alasan untuk menjamak. Ya, artinya tanpa hujan pun Rasulullah pernah menjamak. Apalagi kalau hujan. Ya, apalagi kalau hujan. Gitu cara ulama kita mengambil istinbat. Tapi maksudnya hujan yang sangat-sangat lebat yang menghalangi seseorang untuk sholat tepat pada waktunya. Ya, seperti umpamanya kita sholat maghrib hujan. Kita sudah alhamdulillah sholat maghrib bersama. Hujan lebat. Kita selesai, kita mau pulang. Hujan. Lalu kayaknya tidak akan turun-turun, tidak akan berhenti nih sampai berapa jam ke depan, ya. Perhitungan kita, ya. Allah yang lebih tahu. Jadi mumpung kita kumpul semuanya sini, kita jamak saja sekalian, ya, jamak saja sekalian. Karena dikhawatirkan kalau kita pulang ke rumah, nanti waktu Isya masih hujan keras, kita tidak akan bisa datang lagi sholat jamaah. Ya, maka mumpung kita kumpul semuanya, maka kita menjamak. Ya, nanti setelah menjamak, ya terserah. Ada yang mau mungkin pulang hujan-hujan, ya, atau gimana, itu terserah. Yang penting kita sudah menjamaknya. Ini di antara rukhsah, ya, yang dibolehkan dengan catatan, sebagaimana kata Muhammad bin Sirin dan yang lainnya, tidak menjadi kebiasaan. Ya, artinya tiap hari jamak terus, ya, bilang ada hujan, ya, atau bilang ini kayaknya, ya, setiap bilang kayaknya hujan, biar hujan-hujan yang rintik-rintik jamak lagi, ya, itu tidak boleh. Ya, ini diantara dhawabit yang disebutkan oleh ulama kita. Maka apa yang dimaksudkan? Ya, kenapa hal ini disebutkan, ikhwas sekalian? Kenapa hal ini disebutkan oleh ulama kita dalam masalah tentang haji? Padahal hadis Abdullah bin Umar sifatnya umum. Karena memang sebagian ulama mengkhususkan jamak itu hanyalah pada saat manasik saja, yaitu pada saat berada di Arafah dan pada saat berada di Musdalifah. Hadis Abdullah bin Umar ini perlu disebutkan untuk menunjukkan bahwa di luar musim haji pun jamak itu dianjurkan, ya, dengan ketentuan-ketentuannya. Ya. Terakhir sekali sebagai, ya, masalah terakhir, ya, masalah singkat ini ada kaitannya dengan ini, yaitu anjuran, ya, langsung baca, ya, anjuran untuk istihbab ziyadatut taglis, menambah gelap. Taglis itu artinya subuh yang masih sangat gelap, di sholati subhi, pada waktu sholat subuh, yauman nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, bil Musdalifah, ketika kita mabit di Musdalifah, wal mubalagha fihi ba'da tahaqquq tulu'il fajr, dan betul-betul kita usahakan masih sangat gelap kita sholat subuh selama waktu subuh telah masuk. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan bi ghairi miqatiha, salat bukan pada waktunya. Ya, ini perhatikan, ya. Beliau bilang, kata Abdullah bin Mas'ud, saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan satu salat sebelum waktunya illa salatain, kecuali di dua waktu salat. Kapan itu? Jama'a bainal maghrib wal isya, yaitu beliau menggabungkan, menjamak maghrib dan isya, artinya di Musdalifah. Wa shallal fajra qabla miqati, dan salat subuh sebelum masuk waktu subuh, artinya subuh besoknya itu tanggal 10 Dzulhijjah, waktu di Musdalifah. Khusus sekalian, hadis ini, pernyataan Abdullah bin Mas'ud ini perlu ditafsirkan, karena tidak mungkin, ya, tidak mungkin kalau saja Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tidak pernah melihat Rasulullah menjamak kecuali di tempat ini. Ya, adapun kalimat pertama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjamak maghrib dan isya kecuali di malam itu, maka, ya, banyak tafsirannya dari ulama kita, dan sebagian mengatakan bahwa itu sepengetahuan Abdullah bin Mas'ud. Tapi hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa menjamak itu bukan cuma di malam Musdalifah saja, ya, atau mungkin ada maksud lain beliau, ya, bahwa dijamaknya di takhir atau beliau sengaja untuk menjamak. Adapun yang kedua, tidaklah beliau pernah sholat subuh sebelum waktunya kecuali hari itu. Maksudnya juga di sini artinya beliau tidak
sholat subuh seperti biasanya. Bagaimana seperti biasanya? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sunnahnya itu, mana sunnahnya sholat subuh? Taglis atau isfar. Isfar ada dua ya. Taglis artinya galas, masih hitam, masih gelap. Isfar sudah terang sekali. Jumhur mengatakan sholat subuh di waktu gelap ya. Di waktu gelap artinya memang sudah masuk fajar shadiq ya, bukan juga sebelumnya. Dan isfar itu pendapat Abu Hanifah yang mengatakan sudah terang ya. Dan pendapat jumhur yang lebih tepat, dan hadis yang mengatakan asfiru bil fajr fa innahu a'zamul ajr, jadikan salat subuh di waktu isfar sudah terang, karena itu lebih besar pahalanya. Maksudnya adalah salat di gelap, tapi karena dipanjangkan salat subuhnya, maka setelah selesai salat subuh sudah terang ya, bukan berarti salatnya kesiangan atau salatnya sudah terang sekali baru salat subuhnya ya, gitu bukan maksudnya ya. Jadi seperti dikatakan oleh sebagian sahabat, kadang kami sudah sholat subuh, kami belum tahu siapa di samping kami. Nanti setelah selesai salam, baru ketahuan, oh ternyata antum di samping saya, ya, karena sudah terang, ya, sudah terang. Jadi itu maksudnya. Jadi biasanya Nabi kita, ya, sallallahu alaihi wasallam menunda sedikit, ya, setelah waktu subuh masuk, ada sholat sunnah, menunggu sebagian sahabat, tapi tetap tidak ya terlalu terang beliau mengerjakan sholat. Tapi di waktu Muzdalifah memang begitu masuk waktu sholat subuh langsung azan dan langsung sholat. Sampai-sampai ada khilaf dari ulama kita, sampai-sampai ada khilaf apakah beliau atau masih disunnahkan sholat sunat sebelum subuh atau tidak, karena begitu maunya beliau cepat-cepat ya, sampai-sampai ada sahabat mengatakan sudah masuk waktu ini ya, kenapa Rasulullah cepat sekali, sudah masuk waktu kira-kira ini ya. Jawabannya tentu saya masuk waktu, sudah masuk waktu. Jadi maksud perkataan Abdullah bin Mas'ud ini, Rasulullah sholat sebelum waktunya, artinya sebelum waktu biasanya beliau sholat. Adapun biasanya ada jedah antara azan dan iqamah dengan sholat sunat, menunggu sedikit sahabat ya, lalu tapi pada saat itu boleh dikata azan lalu cepat sholat sunat ya, cepat maksudnya langsung dan tidak main nunggu lama ya, langsung qamat ya. Jadi di sini sunahnya. Maka di waktu Muzdalifah ada dua hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dikhilafkan oleh ulama. Pertama, malamnya beliau langsung tidur setelah menjamak, sampai-sampai ada khilaf apakah beliau sholat lail atau tidak ya, karena beliau langsung tidur dan tidak ada disebutkan hadis Jabir apakah beliau sholat lail atau tidak. Namun sebenarnya hadis umum bahwa beliau tidak pernah meninggalkan sholat lail ya, tapi intinya beliau langsung tidur setelah setelah jamak ya, jamak maghrib dan isya. Yang kedua adalah sholat subuh pagi-pagi sekali pada waktu selesai, pada waktu berada di Muzdalifah, dan sholat sunnahnya sangat singkat ya, sholat sunnahnya sangat singkat dan tidak menunggu lama-lama. Walaupun setelah itu tetap sunnah beliau menunggu sampai hampir terbit matahari, tidak sempat terbit matahari, setelah itu beliau bertolak menuju ke Mina atau menuju ke tempat lempar jamrah Aqabah ya. Ini sekalian pembahasan kita. Jadi insyaallah nanti kita akan lanjutkan ba'da Ramadan insyaallah, jika Allah memberikan umur yang panjang kepada kita. Dan ingat ya, pembahasan ini insyaallah kita lanjutkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hari-hari yang tersisa dan memperjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan terbaik, melakukan yang terbaik di bulan suci Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya, puasa, qiyam Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Hadza sallallahu alaihi Muhammad wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.